Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat dan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana keduanya ini mempunyai karakter yang kekal abadi, karena sifat dan perbuatan Allah itu juga mengikuti zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat baqa, kekal abadi. Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwasanya sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat qidam, yaitu dahulu, sudah semenjak dahulu kala. Namun pada pembahasan af'al Allah, perbuatan Allah, ini masih ada perbedaan pendapat antara ahli sunnah yang Asy'ariyah dan ahli sunnah yang Maturidiyah. Nah, menurut pendapat Asy'ari, yaitu bahwasanya af'al, perbuatan Allah, penciptaan Allah itu bersifat hadis ketika dilihat dari ta'alluq tanjizinya. Ta'alluq tanjizi itu apa? Ketika Allah melaksanakannya. Nah, ketika Allah menciptakan, hal itu akan tercipta ketika makhluk tersebut sudah diciptakan. Berarti perbuatan Allah itu bisa ada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Nah, ketika dilihat seperti ini, maka af'al Allah Subhanahu wa ta'ala berarti baru. Namun ketika kita melihat potensi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah bersifat qudrah dan sifat iradah, berkuasa dan mampu, mempunyai keinginan, itu berarti Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya qidam, yaitu dahulu. Berarti perbuatan Allah ketika dilihat potensinya otomatis bersifat dahulu, seperti itu. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang nama-nama Allah. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nusammillaha syai'an la kal asya wa dhatan an jihati sitti khali wa laysal ismu ghairan lil musamma lada ahlil basirati khairi ali. Nusammillaha, kita menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam terjemahan yang pasnya, kita menobatkan Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an, termasuk kategori syai', artinya sesuatu. La kal asya'i, namun tidak seperti sesuatu yang lain. Maksudnya, kita itu mengkategorikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu syai', sesuatu, namun tidak sesuatu yang lain, namun tidak seperti makhluknya. Wadatan, dan Allah berupa zat. Zat kalau semisal itu manusia berarti dirinya itu. Namun Allah tidak seperti manusia, yaitu diri atau tubuh, enggak, lain. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Wadatan, dan zat an jihatis sitti, yang jauh dari arah 6. Khali, ditiadakan. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang tidak membutuhkan arah 6, yaitu depan, belakang, kiri, kanan,
Kemudian atas dan bawah 6. Walaisal ismu, dan tidak termasuk nama itu ghairon, yang berbeda, lil musamma, bagi yang dinamakan, lada ahlil basirah, menurut orang-orang yang mempunyai mata batin, orang-orang yang mata batinnya bercahaya, bersinar. Itu namanya basirah. Khairi ali, sebaik-baiknya kelompok atau kaum. Penjelasan bait di sini yaitu menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala itu terkategorikan syai'. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Dan ayat yang lain, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah." Katakan, sesuatu mana yang lebih besar penyaksiannya? Sesuatu mana yang suatu apa yang akan menyaksikanmu dengan jelas dan gamblang pada waktu di akhirat, yaitu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya termasuk daripada syai', sesuatu kalau bahasa kita. Kemudian ayat lagi, kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap sesuatu nanti halikun, akan musnah, akan sirna, illa wajah, kecuali zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika hari kiamat semuanya akan binasa semuanya. Bahkan malaikat semuanya, sampai malaikat Israil penyabut nyawa, dia akan mencabut nyawanya sendiri ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruhnya. Nah, di sini berarti secara akidah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala itu dikategorikan syai' atau sesuatu, itu benar, tidak bermasalah. Allah itu sesuatu. Di dalam sesuatu itu kan banyak. Ada manusia, ada ini, kan gitu kan? Namun yang perlu kita ketahui, Allah itu termasuk syai', sesuatu, lakal asya, tidak seperti sesuatu yang lain. Allah itu sesuatu namun tidak seperti makhluknya. Allah itu hal, sebuah hal, namun tidak seperti makhluknya. Maka dari itu dalam Al-Qur'annya berkata bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak seperti sesuatu. Artinya bagaimana? Otomatis ini kayak kontroversi kan? Tadi katanya Allah sesuatu, kok di sini tidak seperti sesuatu? Maksudnya Allah itu sesuatu namun tidak seperti sesuatu yang pada terdapat pada diri manusia atau makhluk yang lain. Seperti itu. Walaisal ismu, kemudian Allah dilanjutkan wajatan an jihati istiqali, dan Allah adalah berupa zat yang tidak membutuhkan arah, tidak membutuhkan tempat. Sebabnya arah itu kan apa? Arah itu identik dengan tempat. Nah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan arah, otomatis Allah tidak membutuhkan tempat. Maka dari itu kalau ada orang bilang Allah di langit, Allah di bumi, Allah di ini, itu adalah omongan yang tidak benar, ucapan yang salah. Sebabnya Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun, namun sesuatu yang lain membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya dalam keyakinan kita percaya bahwasanya Allah itu maujud, Allah itu ada, dan Allah tidak membutuhkan tempat. Sebabnya ketika Allah membutuhkan tempat, berarti Allah masih membutuhkan hal yang lain. Gak mungkin Tuhan itu masih membutuhkan. Ketika membutuhkan, berarti dia terkadang fakir. Fakir itu butuh. Nah, ini hal yang sangat mustahil sekali. Walaisal ismu ghairan lil musamma lada ahlil basirati khairi ali. Nah, ini pembahasan pada waktu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'annya berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah dengan nama Allah, bertasbihlah atau mensucikanlah nama Tuhanmu Al-A'la yang maha tinggi. Kan seperti ini kan? Nah, menurut kita, keyakinan kita kan mau mensucikan nama Allah atau Allahnya sendiri? Ini pertanyaannya. Berarti kan ini ada tanda tanya besar jikalau kita berpikir tentang ayat ini. Seperti contoh lagi yang sering kita dengar dan kita ucapkan, seperti contoh Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah, kita itu nyebut namanya atau nyebut Allahnya? Nah, maka dari itu ini adalah sesuatu yang ada iskalnya. Nah, makanya di sini disinggung walaisal ismu ghairan lil musamma. Nama itu tidak merubah bagi yang diberi nama. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala untuk sabbihisma rabbikal a'la, Allah memerintahkan sucikanlah, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu. Artinya apa? Bukan kok kita mensucikan namanya, namun yang dimaksud adalah Allah itu tersendiri. Kita mensucikan Allah, tidak mensucikan nama. Paham? Ketika kita mau menyanjung seseorang, wah semisal ini, wah Naufal orangnya rajin, orangnya ini, apakah kita menyanjung namanya? Bukan. Namun kita menyanjung orangnya, bukan namanya. Bisa dimengerti ya? Nah, walaisal ismu ghairan lil musamma lada ahlil basirati khairi ahli. Ketika nama itu sudah ada, nama di sini tidak merubah atau tidak punya pengaruh terhadap orang yang diberi nama tersebut. Menurut orang yang mempunyai mata batin yang tajam, yaitu para ulama dan para waliullah yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ahlul basirah. Basirah itu mempunyai mata batin yang bercahaya, bersinar, sehingga dia akan melihat sesuatu pada kenyataannya dan benar. Itu namanya ahlul basirah. Bait selanjutnya, wa ma in jauharun rabbi wa jismun wala kullun wa ba'dun dustimali. Wa ma in jauharun, dan tidak berupa jauhar, benda, Rabbi Tuhanku, wa jismun, dan tidak berupa jisim atau jasad, wala kullun, dan tidak berupa keseluruhan. Maksudnya disifati semuanya, keseluruhan. Wa ba'dun, dan tidak disifati bagian. Tuhan itu bagian semisal. Dustimali, yang mencakup. Nah, bait di sini menjelaskan, menguatkan bahwasannya Allah itu sifatnya wujud. Nah, ketika wujud itu tidak sesuatu yang harus bisa dilihat oleh mata kita. Maka dari itu, ketika ada orang tanya, mana Tuhanmu? Apakah kamu punya Tuhan? Ya.
Ketika wujud, mana bentuknya? Nah, ketika ada orang bertanya seperti itu, bukan berarti yang setiap yang wujud itu harus bisa dilihat oleh mata. Ketika ada orang mempunyai anggapan atau kaidah seperti itu berarti salah fatal. Sebenarnya seperti angin semisal. Angin wujud, bisa dilihat nggak? Nah, mungkin tidak bisa dilihat, mungkin ada yang bisa dilihat. Kalau anginnya itu puting beliung semisal. Nah, kemudian semisal malaikat, ada nggak? Ada. Tapi apa? Wujud. Tapi apa? Kita tidak bisa melihat. Kalau itu mungkin dia tidak percaya kalau tidak ada malaikat. Semisal akal pikiran, ada nggak? Ada, wujud, bisa dilihat nggak? Tidak. Apakah akal pikiran itu tidak wujud? Kalau semisal dia punya kaidah sesuatu yang wujud itu harus bisa dilihat, nah pasti dia akan menjawab akal ada. Kalau semisal dia masih ngeyel, berarti orang yang seperti itu tidak punya akal dan tidak punya pikiran. Nah, kemudian diperjelas lagi bahwasanya Tuhan itu tidak berupa jisim, tidak berupa badan, tidak berupa jasad. Lalu bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Makanya Pak, ada kaidah mengatakan kullu ma khatara fi balik wa huwa khalifu dzalik. Setiap sesuatu yang berada di pikiranmu, yang kamu bayangkan, ketahuilah bahwasanya Allah tidak seperti yang ada di pikiranmu. Nah, itu harus kita ketahui bahwasanya sering sekali syaitan itu apa? Membisiki kita, kemudian apa? Meridu kita supaya membayangkan begini. Nah, ketika seperti itu kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setan yang memberikan was-was jelek ini mempengaruhi pikiran dan hati kita. Antum, dari itu kalau ada was-was, kita disunahkan untuk membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baca berulang-ulang kali. Itu akan menghilangkan rasa was-was. Wala kullun, dan Tuhan itu tidak berupa sesuatu yang bagian utuh, sesuatu yang sempurna. Maksudnya sempurna di sini adalah keseluruhan. Nah, sifat keseluruhan otomatis itu kan yang mana sifat itu akan tersusun dari bagian-bagian. Contohnya kayak pemikiran orang Kristen bahwasanya ada Trinitas. Nah, seperti itu. Itu berarti bukan keseluruhan itu. Tiga itu di dalam satu. Itu salah. Atau wabadun, atau sebagian. Artinya apa? Sebagian. Maksudnya kayak pendapat itu orang Kristen ada anak, ada ibu, ada ayah. Nah, ketika satu Tuhan anak, Tuhan ibu ini kesatuannya, bagian-bagiannya itu berarti apa? Tidak benar. Maka dari itu kita harus menguatkan keimanan kita. Sifat-sifat tadi yang jumlahnya ada 4 tadi itu dinamakan sifat salbiyah. Artinya salbiyah itu adalah Allah harus tidak punya sifat tersebut. Maksudnya salbiyah adalah sifat yang negatif, sifat aib untuk disandang Tuhan. Maka dari itu sifat tersebut itu harus tidak ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah disucikan dari sifat berbentuk benda. Yang kedua berbentuk jisim atau jasad. Yang ketiga berbentuk keseluruhan. Yang terakhir, yang keempat berbentuk suatu bagian. Nah, ketika kita memahami seperti tersebut, kita paham bahwasanya kesimpulannya adalah
Allah Subhanahu wa taala mukhalifun lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Maka dari itu wa hadzal bait lirrad alal mujassimah wan nasara. Bait ini tujuannya untuk menepis dan menolak keyakinan orang mujassimah, yaitu orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu berbentuk atau Allah itu punya jasad, dan menepis keyakinan orang Nasoro, orang Nasrani atau orang Kristen. Nah, berarti kalau seperti itu kita tahu bahwasanya Allah itu tidak berupa bentuk, tidak berupa jasad, tidak berupa keseluruhan atau bagian. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Itu kesimpulannya. Sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.